Ya pemirsa, meski baru sebatas wacana kebijakan sekolah sehari penuh atau full day school telah menuai polemik, sebetulnya seperti apa kebijakan full day school ini dan bagaimana implikasinya bagi kegiatan belajar mengajar anak di sekolah? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Retno Listiarti, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia. Selamat pagi Bu Retno. Pagi. Bu Retno, melihat wacana ini, bagaimana menurut Anda? Ya, yang pertama memang ini mudah-mudahan hanya sekedar wacana yang lahir tapi sudah karena disetujui Wapres begitu ya, Bu. Mudah-mudahan saking semangatnya ya karena baru jadi Pak Menteri baru terus begitu peduli sehingga muncul ini. Tapi Pak Menteri mudah-mudahan ini masih perlu pengkajian, masih perlu pemetaan gitu ya. Karena tampaknya kebijakan ini bias kota dan bias Jakarta. Nah, setidaknya ini kalau di desa-desa gitu apalagi di daerah-daerah itu mayoritas orang tua tidak seperti kondisi Jakarta gitu ya, kota-kota besar begitu. Betul. Ya. Dan ini kan interaksi anak dengan orang tua juga seharusnya menjadi porsi yang lebih diberikan gitu karena sekolah bukan tempat penitipan anak dan sekolah itu harusnya bersinergi antara guru dengan orang tua untuk pendidikan anak-anak. Dan waktu di sekolah kan sebenarnya hanya sepertiga dari waktu anak-anak ya. Tidak harus sebenarnya menyita waktu hingga kalau dari full day itu tadi ya kira-kira 12 jam bisa anak-anak 10 sampai 12 jam di sekolah. Dan itu sebenarnya tidak perlu 8 jam aja udah kelamaan. Misalnya untuk Jakarta, kami itu masuk 6:30, pulang jam 15 untuk SMA. Dan itu sudah cukup berat sebenarnya. Kalau SMP dengan SD memang tidak selama itu ya, tetapi dengan masuk 6:30 saja itu sudah sangat menyiksa sebenarnya bagi anak-anak. Berdasarkan penelitian ya survei ya yang kami lakukan organisasi profesi guru saya lakukan di Jakarta selama 3 tahun berturut-turut ya. Sejak ada kebijakan masuk anak 6:30 itu kan kebijakan terpagi di dunia tidak ada negara-negara lain yang lebih itu ya. Ya. Karena jam 7 sudah terpagi kita dipagiin lagi 6:30 dengan alasan demi mengatasi kemacetan. Yang terjadi sebenarnya macetnya pindah lebih pagi. Tetapi ini anak-anak mengalami masalah pencernaan karena kan terjadi perubahan pola makan. Nah, dari pagi itu mereka mana sempat sarapan. Kebanyakan tidak. Untuk yang mereka di mobil mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau tidak pakai kendaraan umum itu menjadi sulit. Nah, mereka baru sarapan tuh nanti pas istirahat pertama. Itu kira-kira jam 9.45. Nah, 9.45 hanya 15 menit. Terburu-buru pula. Nanti kalau udah jam 10 selesai makan, jam 12 istirahat lagi. Mereka masih kenyang. Akhirnya pola makannya pindah ke jam 15. Nah, sakit pencernaan menjadi tinggi. Dalam 3 tahun terakhir sejak kebijakan ini diterapkan. Nah, apalagi ketika nanti sampai sore. Dan kan di negara kita tidak ada menyediakan makan siang. Beda dengan Eropa ya yang masuk jam 8 atau jam 9 dan pulang jam 4. Tapi di sana kan mereka menyediakan makan siang, ada ruang makan bersama dan lain-lain. Di Indonesia kan tidak. Baik, jadi menurut Ibu lebih banyak plusnya atau minusnya ini? Ini lebih banyak minusnya ya. Ini harus betul-betul dipikirkan. Tapi plusnya mungkin apa menurut Ibu? Apa tidak ada sama sekali begitu Bu? Mungkin kalau bagi masyarakat kota ya, yang punya kesibukan tinggi itu orang tuanya, mungkin ada gunanya. Tetapi bagi masyarakat yang tidak bias kota nih ya, kita bicara misalnya mayoritas orang Indonesia, saya rasa 70% bukan di kota gitu. Jadi ini memang kebijakan yang sebenarnya tidak tepat. Kalau bagi orang tua yang punya kesibukan tinggi, mungkin merasa aman gitu ya. Padahal sekolah kita itu tidak dijamin bahwa sekolah adalah tempat yang aman dan nyaman buat anak gitu. Itu belum tercipta di negeri ini gitu ya. Yang ada sebenarnya ya tadi tugas yang begitu banyak, anak punya kejenuhan, anak punya kejenuhannya luar biasa. Jadi kalau itu diterapkan dengan jam yang ditambah, itu pasti beban bagi anak-anak. Ya, saya sendiri Bu menjalani sekolah full day school cukup lama begitu dari SD sampai SMA kan ya Bu. Nah, yang memang saya rasakan adalah ketika sampai di rumah sudah terlalu lelah. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pengetahuan yang saya dapatkan tuh berbeda dengan teman-teman yang bersekolah lebih banyak gitu ya. Lebih banyak begitu. Bagaimana menurut Ibu sendiri dengan sistem full day school yang seperti itu? Ya sebenarnya dapat pengetahuan itu kan tidak harus di sekolah dan tidak harus dari guru ya. Ini kan mengesankan seolah-olah sekolah adalah tempat dapat ilmu dan belajar yang paling ini adalah di sekolah. Sebenarnya anak bisa belajar dimanapun gitu ya. Termasuk di luar sekolah gitu. Sebenarnya banyak hal yang justru harus dia pelajari pada dunia nyata, mungkin di luar tembok sekolah. Tetapi memang itu tentu tidak bisa dipungkiri ya karena begitu tingginya jam dan bermacam-macam sehingga pengetahuan tinggi. Tetapi itu kan tidak menjamin sebenarnya ya membangun tadi pemandang karakter. Nah, kalau kita pakai tujuan pendidikannya Tan Malaka, dia bilang pendidikan itu adalah seharusnya mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan. Justru bagaimana anak-anak ini punya kepedulian misalnya dengan sesama gitu ya, hal-hal yang kehalusan perasaan itu bisa hidup dalam perbedaan, itu seharusnya dibangun di sekolah-sekolah. Nah, sekolah itu memang menurut Ki Hajar Dewantara tempat yang paling tepat membangun budaya. Nah, kalau budayanya positif bagus, kalau budaya negatif bagaimana gitu ya. Nah, kayak hal
hal-hal yang begini tuh memang butuh persiapan gitu. Jadi kalau sekolah di kita misalnya kita belajar ke negara lain ya umpamanya Prancis, dia masuk jam 8, pulang jam 16, tapi tidak ada jam serius. Maksudnya kayak matematika, fisika, kimia itu tidak mungkin dipelajari pada siang hari kalau di mereka. Jadi di pagi Jadi hari di pagi hari gitu. aja. Siang itu mereka misalnya ya belajar hal-hal yang kalaupun harus belajar itu misalnya seni gitu ya, hal-hal yang kalau uji coba mungkin bisa saja dilakukan misalnya lab itu pada jam di atas setelah makan siang gitu. Tapi mereka itu kan dijamin tuh makan siang, tidak ada jajan. Kalau di kita anak SD itu kan banyak jajan, dan banyak jajanan yang bahaya ya. Misalnya tuh mengandung penyedap, pewarna gitu ya, hal-hal kayak begitu. Banyak sekali jajanan tak sehat di negeri. Nah sekarang kalau mereka harus makan di sekolah dan tidak dibekali, berarti mereka pun akan makan makanan yang tidak sehat. Nah ini kan ke depan bahaya sebenarnya untuk generasi muda kita. Ya. Nah saya tidak bisa juga membayangkan Bu, kalau anak dari mulai SD gitu, katakanlah kelas 1 SD sudah harus pulang sampai jam 5 sore, kan begitu ya wacana yang disebutkan Pak Menteri. Nah itu apakah memungkinkan Bu, kalau sekarang saja kan SD pulang jam 11, SMP 12.30 begitu. Betul. Nanti akan dipukul rata gitu, semua pukul 17 waktu Indonesia Barat, gimana Bu? Iya, kan alasannya Pak Menteri nanti PR-nya dikerjakan di sekolah semua, jadi anak tuh pulang mengaji, udah ada bebas aktivitas ngaji semua di begitu. situ. Kalau menurut saya ini kalau bagi anak kelas 1 ya atau kelas bawah ya kelas 1 sampai kelas 3, itu tidak mudah gitu. Kalau misalnya teman saya guru gitu ya, tapi di Vienna di Eropa gitu, dia bilang dia ngajar kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tapi di sana itu ada tidur siang bersama gurunya, didongengin gitu ya, terus ada makan siang bersama. Jadi anak siang juga merasakan bermain. aktivitas bersama seperti anak pada umumnya. Betul. Begitu. Tadi yang saya bilang di Perancis itu istirahatnya 5 kali. Di Indonesia kan 2. 5 kali istirahat itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Di Indonesia kan hanya 2 dan hanya 1 jam. Kalau istirahat yang kedua itu sudah dengan sholat ya. Kalau di sekolah-sekolah negeri misalnya itu antrian sholat dan lain-lain. Jadi sebenarnya makan serba cepat. Padahal kan harusnya makan yang sehat kita mengunyah hingga 32 kali. Tapi udah nggak ada itu untuk anak-anak sekarang, harus cepat, semua harus cepat. Karena semua dibatasi oleh waktu. Dan ini kan sebenarnya kita sedang membangun generasi muda yang tidak sehat secara pencernaan gitu ya. Jadi malah kasihan sebenarnya. Jadi kalau bikin kebijakan pendidikan, kita harus berpatokan pada hak-hak anak. Kita harus mempertimbangkan kepentingan anak. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan anak. Dan satu hal lagi, dengarkan pendapat anak. Ini kan anak belum pernah ditanya ya. Iya, oke. Nanti saya akan membahas bagaimana kesiapan fasilitas sekolah dan juga para gurunya. Namun setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Bingkai Berita Metro Pagi.